Tech for ID. Tech for ID. Tech for ID. Technology for Indonesia. Technology for Indonesia. Technology for Indonesia. Technology for everyone. Technology for everyone. Technology for everyone. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tech Talk by Tech for ID. Seperti biasa, setiap minggu kita ada interview dengan berbagai narasumber yang mumpuni di bidangnya. Dan hari ini kita sudah bersama dengan Kak Dani Baskara, founder dari Vexanium. Halo Kak Dani. Halo. Apa kabar kakak? Sehat ya? Ya, kabar baik dan sehat ya. Syukurlah kalau sehat, karena memang ini di saat seperti ini memang paling penting itu kita sehat, itu merupakan sebuah berkat luar biasa dari Tuhan ya. Oke Kak Dani, ini tadi Inan sudah ceritakan bahwa kakak adalah founder dari Vexanium. Boleh diceritakan lebih lanjut kakak, dan mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak Dani Baskara sekarang lagi sibuk apa sih? Ya, saya Dani Baskara ya dari Vexanium. Jadi Vexanium itu apa? Mungkin nanti saya jelasin lebih lengkap. Tapi Vexanium itu sebenarnya adalah protokol public blockchain ya. Jadi di mana semua orang ya, itu developer, bisnis ataupun user itu bisa membuat berbagai macam aplikasi di atas public blockchain Vexanium. Jadi Vexanium ini sebenarnya blockchain. Nah, nanti saya akan jelaskan blockchain itu apa lebih lanjut ya. Saat ini memang fokus dari kita lebih kepada ini ya, fokus untuk membuild dan membangun Vexanium dan juga mengedukasi masyarakat ya, khususnya di Indonesia tentang teknologi blockchain. Jadi kurang lebih seperti itu saat ini. Oke kakak, tadi kakak sudah sempat singgung kalau kakak akan menjelaskan sedikit mengenai blockchain itu apa ya, bolehkah dijelaskan secara singkat mungkin apa itu blockchain? Ya, jadi blockchain itu sebenarnya sebuah teknologi database digital ya yang terdistribusi dari serangkaian blok-blok ya, yang itu yang saling terkait dengan seperti itu. Jadi datanya tuh di-copy dari distribusi oleh banyak komputer ya, atau yang kita sebut nodes atau validator. Jadi sebenarnya blockchain itu awalnya pertama kali itu dipopulerkan oleh Bitcoin ya. Jadi konsepnya itu dari Bitcoin, jadi itu implementasi yang pertama yang merubah banyak hal. Jadi saat ini dari Bitcoin itu blockchain itu berkembang hingga saat ini. Jadi teknologinya berkembang, ada teknologi smart contract, itu decentralized aplikasi, jadi ada decentralized finance. Jadi kurang lebih teknologinya berkembang sampai di sana. Jadi sebenarnya ya blockchain itu sebenarnya hanya sebuah serangkaian database sih yang terdistribusi, kurang lebih seperti itu. Oke, nah teman-teman, kan Kak Dani barusan sudah menceritakan nih apa sih blockchain itu, dan secara singkat dan jelas juga menjelaskan bagaimana blockchain itu bekerja gitu kan. Nah kita akan lanjut ngobrol jauh lebih dalam mengenai ini, dan kita akan berbicara mengenai blockchain dan perkembangannya di Indonesia itu seperti apa, begitu Kak. Sudah siap ya Kak ya? Ya. Kita juga sudah sangat siap untuk mendengarkan dan belajar jauh lebih banyak mengenai blockchain, karena wow, this is going to revolutionize a lot of things that I heard. So, ya. Dan Kak, apa yang membuat Kakak memutuskan untuk berkarya melalui blockchain? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat blockchain ini dia merevolusi banyak hal sih. Jadi sebenarnya kita lihat dari saya pertama kali kenal blockchain ya itu pasti dari Bitcoin ya, sekitar udah lama banget. Terus 7 tahun yang lalu mengenal blockchain ini lebih dalam dari teman saya. Jadi kurang lebih dari situ saya lihat bahwa ada beberapa hal yang direvolusi dari blockchain ini. Jadi ini yang membuat saya sangat dan beberapa teman-teman juga sangat excited ya dengan teknologi ini. Jadi yang pertama tuh yang pasti blockchain itu merevolusi soal money, uang. Jadi apa yang kita konsep uang yang kita pelajarin selama ini ternyata ini bisa dengan adanya blockchain ini dia berubah secara revolusioner.
Dan yang kedua juga konsep trust. Trust itu konsep yang trust itu artinya kita yang sebelumnya mostly bisnis model itu kita harus mempercayai pihak ketiga. Jadi di blockchain ini kita bisa segala hal itu bisa dilakukan dengan smart contract. Jadi tidak perlu dengan pihak ketiga. Jadi ini yang membuat beberapa hal ini yang membuat kita sangat excited. Jadi kita yakin bahwa blockchain ini di masa mendatang ini bisa merevolusi banyak hal. Ya, seperti itu. Karena kalau misalkan uangnya berubah, ya semuanya berubah, bisnisnya berubah, banyak hal yang berubah, bisnis modelnya pun berubah. Yang kedua juga trust. Ya. Jadi kalau trustnya berubah, ya itu bisnis modelnya pun banyak bisa berubah. Jadi sebenarnya itu yang pertama kali membuat kita nih yakin bahwa suatu saat ini blockchain ini bisa semakin lama semakin besar. Lebih seperti itu. Ya. Kak, kalau kakak tadi berbicara mengenai blockchain ini akan merevolusi uang, begitu. Nah, yang kakak maksud dengan merevolusi uang ini, apakah uangnya itu berubah menjadi uang yang digital atau bagaimana, Kak? Ya, jadi sebenarnya begini, kalau mungkin bagi kita yang belum terlalu mengerti konsep bagaimana blockchain berubah uang, mungkin perlu membaca white paper dari Bitcoin ya, Satoshi ditulis oleh pseudonym yang bernama Satoshi Nakamoto. Jadi itu konsep money yang dirubah oleh blockchain ini memang luar biasa. Jadi yang sebelumnya di blockchain ini semuanya kita sebut yang namanya programmable money. Jadi programmable money ini segala sesuatu itu bisa ditransfer peer to peer ya. Jadi peer to peer tanpa pihak ketiga. Jadi si A bisa transfer langsung ke si B. Nah, seperti itu. Dan juga di blockchain itu segala sesuatu itu bisa digunakan smart contract. Jadi hal-hal yang terjadi, action yang terjadi ketika kita transfer ke A ke si B itu bisa banyak hal yang terjadi. Contoh nih, kalau hingga simpan pinjam segala macam yang terjadi di hal yang berupa finansial itu semua bisa dilakukan oleh blockchain. Jadi sebenarnya itu yang direvolusi oleh blockchain ya. Jadi memang blockchain saat ini memang yang lagi ramai sekarang kan lebih kepada cryptocurrency ya. Jadi mostly memang penerapan soal konsep uang ini yang sebenarnya yang direvolusi oleh blockchain. Jadi hingga saat ini dan mungkin hingga tahun-tahun mendatang ya, konsep ini akan terus dicoba oleh komunitas. Lebih seperti itu ya. Luar biasa. Kalau tadi kakak sempat beberapa kali mention soal smart contract, boleh dijelaskan sedikit Kak mengenai smart contract itu apa sih? Iya. Jadi kalau smart contract itu sebuah kontrak ya kalau sebuah kontrak itu yang istilahnya kontrak pintar yang ditanam di atas blockchain. Jadi si A itu mempublish sebuah aturan-aturan dan aturan itu pakem ya ada di blockchain. Jadi itu semua bisa terotomatisasi. Jadi contoh nih saya melakukan simpan pinjam, saya misalkan mengagunkan item saya dengan jangka waktu tertentu. Ya, jadi misalkan saya tidak melunasi pembayaran itu nanti pada tanggal segitu itu otomatis aset yang saya agunkan itu akan dilikuidasi. Nah kayak gitu. Jadi itu semua bisa dilakukan oleh smart contract. Jadi perjanjian itu bisa dilakukan tanpa pihak ketiga dan itu sudah terjadi di blockchain hingga saat ini. Jadi banyak sekali sekarang melakukan perjanjian lalu beberapa transaksi finansial itu sudah bisa dilakukan oleh smart contract. Jadi itu yang direvolusi oleh blockchain. Jadi kalau sebelumnya kan kita melakukan sesuatu itu harus ada pihak ketiga ya. Jadi ada saksi lah. Jadi kita ada sesuatu misalkan kita melakukan sebuah perjanjian dengan A dengan B, jadi itu ada pihak ketiga yang menjadi saksi. Tapi kalau di blockchain itu enggak. Jadi kita bisa melakukan actionnya semua di smart contract dan smart contract yang memproses secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Wow, keren banget ya. Ya. Menarik, sungguh menarik. Nah Kak, kita akan berbicara juga mengenai yang lebih broad gitu ya. Bagaimana sih Kak blockchain itu berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat? Ya, jadi sebenarnya peran blockchain itu banyak sekali ya. Jadi yang kita tahu tuh pertama kan yang seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi blockchain itu merubah banyak hal sih. Pertama fundamental yang dirubah
oleh blockchain itu ada berapa hal. Yang pertama, yang paling penting itu trust ya. Jadi trust. Yang kedua, organisasi ya. Yang ketiga, identity. Yang keempat, database. Yang kelima, uang. Jadi ini 5 hal yang fondasi yang dirubah oleh blockchain. Jadi yang dirubah oleh blockchain ini sangat sangat fundamental. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ibaratnya banyak sekali produk-produk di luar yang lain ya. Jadi kalau di blockchain ini dia merubah fundamental itu sendiri. Jadi contoh nih, kalau misalkan kita punya produk ya produk-produk biasa ya. Kalau misalkan karena di blockchain sendiri ini kalau dengan produk biasa itu kan yang non blockchain itu kan pasti bisnis itu pasti berpikir ya ini apakah saya harus masuk ke blockchain apa enggak. Nah, kalau di blockchain ini ya, jadi yang dirubah nih fundamental ini ya gitu. Jadi yang pertama kali dirubah adalah seperti tadi saya sampaikan adalah money. Jadi dalam waktu ke depan ya, mungkin dalam waktu 1 hingga 5 tahun mendatang itu bentuk uang itu akan mulai berubah. Ya, jadi ini yang kita dari para blockchain entusias itu percaya bahwa dalam 5 tahun mendatang itu bentuk uang akan berubah. Jadi yang dulunya mungkin dari fiat money berubah ke model e-money, itu nanti akan berubah ke model blockchain. Ya, jadi sekarang juga di beberapa negara sudah dites. Jadi di beberapa negara di belahan dunia itu sudah dites yang namanya central bank digital currency. Jadi uang itu sudah mulai model uang sudah mulai berubah ya dengan model blockchain. Jadi kedepannya ini jika ini terjadi ini akan banyak sekali hal yang direvolusi ya dengan konsep ini. Dan yang kedua juga blockchain juga merubah trust ya. Jadi yang dulunya banyak sekali bisnis-bisnis yang khususnya startup itu berusaha menjadi middleman, berusaha menjadi pihak ketiga. Nah dengan adanya blockchain ini bisnis-bisnisnya mulai berubah. Jadi kita tuh mulai membuat sebuah bisnis model baru yang di mana tidak memerlukan namanya pihak ketiga. Dan ini sebenarnya saat ini memang masih impact-nya masih kecil saat ini. Tetapi saat ini pelan-pelan ini akan dalam waktu yang mungkin dalam waktu satu dasawarsa ini bisa merubah banyak hal. Ya, karena itu yang dirubah itu fundamental sekali. Ya, uang, trust, organisasi itu sebuah hal yang fundamental. Jadi ketika itu berubah, everything will change. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kebayang ya kayak semua yang kita punya saat ini kita hidup di dalam sistem seperti ini dengan ada blockchain dengan mengubah semua hal fundamental tadi. Wow, I don't know. Aku belum bisa benar-benar kebayang gitu kan kayak bakal seperti apa sih hidup kita day to day life kita ke depannya. Wow. It's amazing. Ya, memang banyak yang dirubah sih. Sekarang sudah mulai ada sedikit ya. Contoh yang lagi mulai ramai itu NFT ya. NFT itu dia ngerubah yang namanya art ya. Jadi art ekosistem itu berubah. Jadi yang dulunya orang tuh bisa mempublish sesuatu di galeri, terus sekarang udah dipublish di blockchain. Dan ketika dia publish di blockchain, karyanya dia itu dibeli oleh seluruh orang di seluruh dunia, borderless. Bayangkan kamu ada di sebuah pulau di ujung dunia gitu loh maksudnya. Jadi tinggal publish karyanya dimasukin ke blockchain dan itu semua borderless, semua orang bisa beli. Tanpa perlu ada fiat money, nggak perlu ada ibaratnya nggak perlu ada middleman. Jadi itu yang terjadi. Dan itu juga revolusi itu akan semakin besar di masa mendatang. Seperti itu. Akan ada banyak yang muncul dan akan ada banyak yang hilang sepertinya ya, Kak. Iya, akan banyak muncul, akan banyak hilang. Ya. Nah, Kak, apakah pemerintah atau startup industri masyarakat sudah banyak mengadopsi teknologi blockchain? Saat ini mungkin masih banyak dalam hal POC ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin belum ya. Jadi karena memang itu yang tadi saya bilang. Jadi memang untuk masuk benar-benar menerapkan blockchain itu benar-benar fundamentalnya yang harus di change gitu loh. Mungkin sama kayak dulu tahun 90 ini karena blockchain ini kan masih early banget ya. Ini mirip seperti tahun 90-an ya atau awal tahun 2000 ini kita mengenal internet. Jadi orang masih nanya, ini saya butuh nggak pakai internet? Karena nggak pakai internet pun bisa gitu loh. Jadi sama seperti sekarang. Jadi blockchain itu
pertanyaannya lebih kepada saya butuh nggak pakai blockchain? Karena tidak pakai blockchain pun saya sudah bisa dengan aplikasi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi untuk bisa masuk ke dalam blockchain itu fundamentalnya harus orang harus trust dulu nih. Ya, sama kayak kita pakai internet zaman dulu. Zaman dulu kan gitu kan. Jadi zaman dulu tahun 20 tahun yang lalu ya. Jadi ketika ada satu kampus yang daftar pakai internet, orang pada nanya, kenapa sih saya harus daftar pakai internet? Kan juga pakai kertas saya tulis juga bisa. Nah, seperti itu. Iya, betul. Jadi ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang blockchain itu dia merubahnya fundamental. Karena sebenarnya kalau nggak pakai blockchain pun sebenarnya di internet tuh atau di teknologi lain tuh sebenarnya bisa men-solve that problem. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau dengan benar-benar pakai blockchain itu yang di solve itu yang pertama kali kita harus benar-benar trust bahwa ini kita harus kita percaya bahwa ada beberapa hal fundamental yang kita harus ganti. Nah, makanya kalau dari situ baru blockchain itu bisa masuk ke dalam segala lini. Itu kalau menurut saya ya. Sepertinya perjalanan masih agak jauh ya Kak. Tapi kalau untuk per hari ini nih Kak, di April 2021 ini, saat ini kita lagi ngobrol, itu sudah sejauh mana sih Kak perkembangan blockchain di Indonesia? Kalau sekarang perkembangan blockchain Indonesia masih dalam hal perkenalan ya, perkenalan. Jadi blockchain itu selalu, kalau menurut saya perkenalannya selalu berawal dari Bitcoin kalau menurut saya. Ya, karena dan banyak orang, karena Bitcoin itu adalah ibaratnya sebuah hal di mana orang tuh bisa itu dia pintu gerbang masuk ke blockchain. Jadi ketika dengan orang tuh mengetahui adanya Bitcoin, jadi orang tuh tahu bahwa Bitcoin itu adalah inilah cara blockchain bekerja gitu. Karena kalau kita menjelaskan ya, kayak kita selama ini kan 2-3 tahun ini kan selalu sibuk menjelaskan blockchain itu gimana sih cara kerjanya. Nah, itu orang tidak terlalu mengerti. Tapi kalau dengan ketika adanya Bitcoin dan tiba-tiba harganya contohnya melambung, orang tuh baru mulai melihat, oh ternyata ini blockchain toh. Oh ternyata cara kerjanya seperti ini. Jadi memang saat ini di Indonesia memang belum terlalu sampai benar-benar ke use case, tapi ini sudah mulai ada. Jadi beberapa instansi ini sudah mulai mencoba untuk menerapkan produknya melalui blockchain. Tapi memang ketertarikan itu semua berawal dari Bitcoin, karena itu adalah sebuah gerbang untuk menjelaskan blockchain yang lebih dalam. Seperti itu. Jadi memang saat ini masih dalam tahap pengenalan blockchain kalau menurut saya di Indonesia. Masih sama dengan beberapa tahun yang lalu. Cuman sekarang hype-nya udah masuk ke lebih baik lah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah Kak, kalau misalnya sekarang ini ada nggak sih nama-nama atau aplikasi yang sudah menggunakan teknologi blockchain yang sepertinya sudah familiar gitu, atau mungkin decentralized apps gitu? Ada. Jadi salah satu website yang menggunakan blockchain itu ada namanya trusty.id. Itu jadi itu bisa itu menggunakan blockchain signing juga. Jadi kita bisa melakukan sertifikasi dokumen ya di atas blockchain. Jadi contoh kayak dan juga menandatangani dokumen juga di atas blockchain. Jadi misalkan ya ada penjualan rumah, jadi si A sama si B tanda tangannya tuh bisa di-sign di blockchain. Jadi kalau misalkan nggak pakai blockchain kan juga, kalau nggak pakai blockchain tuh tetap mesti ini ya, maksudnya tanda tangan itu kan bisa hanya sekedar orang itu bisa input tanda tangannya. Jadi kalau pakai blockchain kan nggak. Jadi dengan pakai blockchain itu identity dari orang tersebut adalah unik dan memang tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi itu salah satu kelebihan dari Trusty. Dan satu lagi juga ada beberapa plugin di plugin publishing ya di WordPress khususnya. Jadi blog WordPress itu sebenarnya sekarang ada plugin namanya plugin kalau nggak salah namanya WordStamp. Nah, WordStamp ini kita kalau kita punya website berbasis WordPress itu atau blog yang berbasis WordPress itu semua artikel kita itu bisa di-stamp di blockchain. Jadi dengan stamping artikel di blockchain itu kalau ada perubahan ataupun di copy oleh orang lain itu kita bisa melakukan pembuktian. Ini loh artikel yang kita sudah publish ini sudah kemarin dan ini benar-benar tidak bisa diedit. Jadi benar-benar ini yang konten yang asli. Jadi Anda kalau ada yang duplikat kan itu proof di blockchain. Nah itu juga. Dan tapi kalau yang cukup growth itu di blockchain sebenarnya lebih ke finance. Kalau sekarang ya finansial.
Jadi kita tahu istilahnya di decentralized finance ini cukup lumayan growth-nya lumayan tinggi dari tahun lalu hingga sekarang. Dan itu kalau konsep gadainya di blockchain itu lebih unik dan lebih simpel ya. Jadi kita nggak perlu datang ke pegadaian, dan itu semua pakai smart contract, nggak ada CS-nya, pakai smart contract, nggak ada CS, nggak ada kertas yang dibutuhkan, semuanya tinggal klik jadi. Nah itu sebenarnya seperti itu, dan itu yang sebenarnya sekarang mulai direvolusi oleh blockchain. Jadi memang seperti tadi saya bilang, yang pertama kali direvolusi oleh blockchain adalah finansial atau uang. Jadi kalau sudah finansial dan finance itu udah mulai sedikit demi sedikit direvolusi, itu udah mulai ke yang lain. Jadi mulai ke supply chain, mulai ke database, mulai ke organisasi, itu sudah mulai pelan. Seperti itu. Ya. Wow. Nah, tadi kakak sempat singgung soal pesan ini adalah public blockchain dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada berapa sih Kak jenis-jenis blockchain, dan blockchain apa yang paling populer di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kalau jenis blockchain itu ada beberapa jenis ya. Yang populer selalu public blockchain ya. Kenapa? Karena public blockchain itu biasanya tuh dia mempunyai namanya coin utility atau cryptocurrency-nya, dan ini membuat masyarakat tuh selain menggunakannya sebagai utilitas, biasanya masyarakat menggunakan sebagai ajang spekulasi. Contoh public blockchain Ethereum, ya itu ada koinnya yang bernama ETH. Nah itu biasanya masyarakat tuh kalau dia menggunakannya untuk mempublish smart contract atau membuat aplikasi, mereka juga menggunakannya sebagai sarana investasi dan spekulasi. Jadi itu blockchain yang paling populer sampai saat ini 99% itu semuanya public blockchain. Tapi kalau beberapa public blockchain yang digunakan di Indonesia tuh lumayan ada banyak ya. Mereka ada menggunakan public blockchain-nya Bitcoin, lalu ada Ethereum, lalu ada yang Metron, ada yang namanya BSC. Nah itu ya public blockchain yang biasa dipakai di Indonesia ya, dalam beberapa tapi mostly semua menggunakannya dalam ekosistem yang berbau finansial ya, khususnya decentralized finance ya, itu sampai saat itu seperti itu ya. Nah ada juga kategori lain, blockchain lain itu adalah private blockchain. Jadi private blockchain itu agak sedikit berbeda dengan public blockchain yang tadi saya sampaikan. Public blockchain itu dia selalu ada kriptonya, jadi selalu ada coin utility, jadi selalu ada mining, selalu ada proses miner, dan masyarakat semua bisa mempublish tanpa permission. Nah, yang kedua ada yang namanya private blockchain. Nah, private blockchain ini biasa digunakan dengan skop yang sangat kecil ya. Jadi lebih kepada organisasi atau perusahaan. Nah, itu dia bisa menggunakan private blockchain. Ya, itu contoh nih, misalkan kita mau mentrace item. Jadi dari yang sekarang ini contoh nih dalam item pertanian contohnya. Jadi kita bisa melacak dari sebelum dari mulai dia dari dia jadi bibit, terus panen, lalu dikirim ke gudang, dari gudang dikirim ke supplier, dari supplier ke customer. Nah, itu sebenarnya semua bisa dilacak oleh blockchain. Dan biasanya itu banyak menggunakan private blockchain. Nah, seperti itu. Dan itu juga itu yang kedua. Ya. Jadi selain itu juga ada public blockchain lain, yang jenis lain tuh yang hybrid. Jadi hybrid itu antara private blockchain digabung dengan public blockchain. Dan itu juga selain itu juga ada yang namanya sidechain ya. Sidechain itu adalah public blockchain yang ada sekarang di-copy dengan istilahnya di-forking dengan public blockchain lain. Itu sebenarnya ada banyak jenis ya. Tapi mostly memang yang terkenal itu selalu public blockchain. Kenapa? Karena ada nilai economic value di situ. Jadi ada user itu menggunakannya sebagai utility, dan user itu juga menggunakan sebagai sarana investasi dan spekulasi. Jadi memang paling populer tetap public blockchain. Gitu. Oke. Nah, Kak, sekarang pertanyaannya akan agak mengerucut ke arah bisnis nih, Kak, serta masyarakat ke depannya gitu. Apa yang bisa ditawarkan blockchain sebagai sebuah teknologi dalam perkembangan berbagai sektor industri? Jadi kalau saat ini blockchain di industri memang masih cukup sedikit ya, karena memang saat ini seperti tadi saya sampaikan bahwa killer aplikasi-aplikasi blockchain ini sekarang masih ada beberapa kompetitornya, khususnya yang non blockchain ya, karena beberapa fitur itu
eh, bisa juga dilakukan tanpa blockchain. Ya. Jadi contoh nih traceability yang tadi saya sampaikan, kita bisa men-trace semua semua item dari petani sampai ke customer. Nah itu semuanya bisa dilakukan oleh blockchain. Tapi sebenarnya tanpa blockchain pun bisa ya, saat ini. Jadi untuk perkembangan blockchain untuk ke industri, kalau menurut saya ini masih cukup panjang ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi karena memang perkembangannya memang walaupun sebenarnya beberapa secara fitur itu sudah bisa. Ya kayak tadi yang tadi saya sampaikan tuh di Vexen itu ada yang dari Jogja tuh ada pihak yang membangun Trusty ya. Trusty itu bisa sebagai sebagai sertifikasi di atas blockchain itu sudah bisa digunakan. Jadi sebenarnya di industri itu banyak sekali untuk di masa mendatang. Contoh nih untuk sertifikasi ijazah, sertifikat halal, itu semuanya tuh bisa seharusnya itu memang di blockchain-kan. Jadi sampai pemilu, voting itu memang seharusnya di blockchain-kan. Tetapi kan problemnya adalah ketika kita masuk ke masyarakat adalah ini perlu nggak? Apakah saya harus pakai blockchain gitu loh? Karena kan nggak pakai blockchain juga bisa. Tapi memang selayaknya memang menggunakan blockchain. Yang berbau dengan beberapa hal yang berkaitan dengan kerjasama banyak pihak itu seharusnya menggunakan blockchain karena itu lebih fair, lebih bisa dilacak juga, itu lebih trust. Jadi memang sebenarnya banyak hal. Gitu. Tapi memang saat ini memang kalau dari sisi bisnis ini memang belum saatnya ke arah sana. Tetapi ini pelan-pelan. Ini kurang lebih 1 hingga 2 tahun mendatang ini revolusi ini akan semakin besar. Ya. Karena memang saat ini ya seperti saya bilang kita industri blockchain ini punya kompetitor juga yang di luar blockchain. Mungkin menawarkannya sama, tetapi karena blockchain kan seperti tadi saya bilang dia merevolusi database. Ya, jadi kalau misalkan kita maju ke industrinya itu selalu bertanya, apakah saya menggunakan database yang model blockchain atau saya menggunakan database yang model biasa? Nah, ini sebenarnya selalu jadi sebuah pertanyaan. Jadi sebenarnya makanya kalau dari saya selalu bilang bahwa ini masih butuh waktu ya hingga blockchain ini benar-benar diterima di industri. Ya, kalau dari saya sih seperti itu. Ya. Kalau kakak tadi memberikan pointer bahwa yang sekiranya nih orang-orang yang membutuhkan blockchain adalah orang-orang yang memang dalam projectnya atau mungkin bisnisnya atau apapun itu membutuhkan banyak sekali kerjasama dengan banyak orang. Selain itu kak, selain pointer itu apalagi sih kak pointer yang bisa kakak kasih soal itu tadi? Oh oke, ternyata kalau proyek aku seperti ini nih, aku kayaknya harus mulai belajar nih soal blockchain. Gitu. Ya, jadi seperti yang saya bilang sih memang kalau ada pihak kerjasama, pokoknya yang berhubungan dengan beberapa pihak kerjasama memang harus menggunakan blockchain. Jadi memang saat ini use case blockchain yang memang benar-benar sudah proven ya kalau menurut saya itu lebih kepada beberapa hal yang berbau dengan finance. Itu kalau sudah finance itu killer app itu blockchain itu sudah sangat proven sekali. Jadi kayak misalkan blockchain itu bisa menambah likuiditas. Jadi kayak misalkan kalau misalkan sekarang nih kita di blockchain itu ada yang namanya di finance itu ada namanya synthetic asset. Jadi synthetic asset itu contoh seperti ini. Kayak misalkan nih si A nih beli saham Tesla, contohnya Tesla. Dia punya saham Tesla kan orang Amerika nih yang beli. Tapi kalau dengan blockchain itu bisa dengan konsep synthetic asset, saham itu bisa di clone, dimasuki di tokenize. Jadi nanti orang di seluruh dunia bisa membeli token dari saham dari Tesla tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah sebuah revolusi yang menurut saya benar-benar cukup luar biasa ya. Jadi kalau misalkan killer app di blockchain, memang sekarang masih berbau dengan finance. Jadi kalau karena blockchain itu berubah banyak hal. Ya, karena yang pertama disrupsi di blockchain itu adalah bank. Jadi bank itu yang akan didisrupsi banyak hal oleh blockchain. Begitu. Jadi itu killer app. Jadi benar-benar banyak sekali killer app yang berbau dengan finance. Jadi kalau bicara soal finance di blockchain, wah itu bisa banyak. Jadi kalau industri memang banyak. Tapi saya secara pribadi, ini dari saya pribadi ya, itu memang masih butuh waktu. Karena memang tidak menggunakan blockchain itu juga bisa. Ya. Gitu, ya. Nah, Kak, ada nggak sih tips untuk teman-teman yang mau mengembangkan strategi pengimplementasian blockchain? Ya, jadi
kalau teman-teman, kalau saran menurut saya sih, kita kalau blockchain itu tergantung ya, itu kita masuk ke arah trennya di mana. Ya, kalau memang tren dari blockchain itu kan berubah-berubah ya, itu karena cepat sekali. Jadi saat ini memang trennya masih ada di ekosistem yang namanya decentralized finance. Jadi itu cukup peluangnya cukup besar. Ya. Karena dari finance itu dia merubah banyak sekali. Finance itu big banget sebenarnya. Jadi dia bisa merubah banyak hal ya. Jadi ini bagi teman-teman yang tertarik masuk ke situ itu bisa mempelajari karena banyak sekali elemen yang peluang-peluang yang bisa kita ambil dari simpan pinjam, dari perjanjian-perjanjian seperti itu, seperti aset, lalu mentokenisasi properti, seperti itu banyak. Ya, yang kedua juga ini trennya. Jadi ini kalau kita bicara tren saat ini, itu juga yang kedua juga yang tadi sempat saya bilang itu singgung adalah NFT. Dan ini juga tren dari NFT itu bagaimana art, bagaimana influencer. Nah ini sekarang mulai banyak nih beberapa influencer mulai meng-NFT-kan karyanya ataupun meng-NFT-kan ibaratnya kayak yang kemarin tuh kita lihat ada Paris Hilton. Jadi Paris Hilton itu dia meng-NFT-kan dia punya momen kepada usernya dan itu banyak sekali orang beli ya. Jadi dia melakukan bidding dan itu ada yang sampai membidding tuh dengan nilai 1 juta US dollar. Jadi itu influencer sudah mulai ya. Influencer sudah mulai tuh mentokenize momen-momennya di blockchain. Jadi sebenarnya ada peluang di situ. Ya. Jadi itu yang peluang-peluang saat ini yang mungkin bisa dilihat oleh kita ya jika ingin masuk ke blockchain. Karena kalau kita menunggu yang masih panjang nih, kayak masuk ke industri ini perjalanannya masih panjang. Mungkin butuh waktu 2-3 tahun lagi untuk blockchain ini bisa diterima benar-benar di industri. Tapi kalau di arah finance dan arah influencer seperti itu nggak lama lagi, itu benar-benar akan disrupsi. Apalagi model kayak industri olahraga ya saat ini. Saat ini itu industri olahraga, khususnya NBA dan MotoGP itu sekarang sudah masuk ke ranah blockchain. Ya kalau kita lihat di NBA Top Shot ya, itu NBA itu mereka menjual momen-momen dari para playernya. Jadi contoh nih momen slam dunk dari almarhum Kobe Bryant. Nah itu bisa dijual tokenize di blockchain ya. Itu kita bilangnya NFT. Jadi orang yang beli itu karena kan itu sama kayak kita zaman dulu kita beli ibaratnya ini saya suka sama ini loh pemain ini, saya beli bajunya yang ada tanda tangan. Nah, karena blockchain itu kan sebenarnya merevolusi identity. Jadi ya tanda tangannya memang punya identitas dengan punyanya si pemain tersebut. Nah, itu yang banyak dibeli oleh masyarakat. Jadi saat ini memang trennya lagi ke sana. Jadi kalau memang misalkan dari teman-teman yang ingin masuk ke blockchain ya saran saya sih ada di 2 tren itu. Tapi mungkin ke depan itu tren ini akan dinamis, kita tidak tahu akan seperti apa. Itu bisa mungkin yang lain, bisa ke arah mana. Karena blockchain itu sebenarnya dia tidak terbatas. Ya. Itu semua terbatas dari ide kita sebagai manusia. Ya, kalau bilang, Pak, blockchain bisa apa sih? Wah, tidak terbatas. Jadi terbatasnya ya hanya dari ide kita. Seperti itu. Ya. Kak, tadi tuh udah sering banget Kakak bahas mengenai decentralized finance, kemudian soal NFT gitu kan. Boleh nggak sih Kak dijelaskan sedikit gitu secara general apa sih definisinya gitu? Atau apa sih teknologi ini tuh apa sih? Ya, jadi saya tadi jelasin DeFi, NFT mungkin yang bagi yang masih pemula mungkin masih bingung ya. Jadi sebenarnya DeFi itu decentralized finance itu sebenarnya ya mirip seperti aplikasi-aplikasi finance yang ada sebelumnya. Cuman perbedaannya adalah kita tuh mengakses semua itu tidak kepada sebuah pihak kepada pihak ketiga. Jadi contoh nih, kayak misalkan nih kita melakukan kalau kita melakukan simpan pinjam nih, contoh sekarang, pasti kan biasanya kita datang ke satu aplikasi, jadi kita KYC di sana. KYC itu artinya kita mengisi data semua, terus macam-macam. Jadi lalu kita setor dana kita di sana, jadi nanti diproses. Nah kalau DeFi itu berbeda, kita tidak ada yang namanya setor data, nggak ada. Jadi data itu semua kita yang pegang. Jadi semua
hal itu terjadi di smart contract. Jadi kita tinggal allow aja di apa namanya, di aplikasi tersebut kita allow bahwa kita sudah bersedia jadi untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, itu konsep dasarnya dari DeFi. Memang kalau misalkan kita jelasin itu agak sulit, tapi memang harus dicoba. Jadi gateway pertama memang harus dari user itu harus mencoba menginstal yang namanya wallet dari blockchain. Jadi memang seperti tadi saya bilang, ada blockchain itu ada banyak sekali wallet-wallet yang wallet-wallet yang kita harus pakai. Jadi untuk bisa mengakses banyak sekali DeFi bahkan NFT. Nah, seperti itu. Jadi dari situ, jadi wallet blockchain dengan wallet non blockchain itu ada bedanya juga. Jadi kalau wallet non blockchain itu kan kayak biasanya kita ada username, ada password, ada email. Nah, kalau kita lupa, kita bisa forget password. Nah, kalau wallet blockchain itu berbeda. Karena di wallet blockchain itu kita tidak ada yang namanya forget password. Jadi kita tuh pertama kali langsung daftar, langsung membuat ID-nya, lalu kita di sana kita diwajibkan untuk menyimpan private key. Ya, karena kalau blockchain itu tidak ada satu pihak yang tidak ada satu pihak yang ibaratnya menyimpan data pribadi Anda. Jadi Anda yang harus menyimpan data pribadi Anda sendiri. Jadi private key itu setelah Anda membuat wallet blockchain, Anda simpan private key-nya. Nah, dari situlah Anda bisa mengakses banyak sekali aplikasi. Contohnya DeFi, lalu NFT, nah seperti itu. Semuanya dilakukan setelah Anda memiliki wallet blockchain. Ya, ya seperti itu. Penjelasannya lumayan panjang sih. Iya, tapi sungguh membuka cakrawala nih, Kak. Iya. Terutama untuk teman-teman dan aku juga, karena aku juga jujur aja masih baru banget nih Kak soal dunia blockchain. So we learn a lot from you. Oke, Kak. Kalau misalnya nih Kak, kita sudah mau untuk menggunakan blockchain, katakanlah, ada nggak sih Kak blockchain project management tools yang bisa Kakak rekomendasikan untuk teman-teman Tech4ID? Saat ini ya kalau dari kita sih sama aja sih ya, untuk manajemen tool kurang lebih sama dengan yang ada saat ini ya. Jadi kita bisa menggunakan banyak hal karena memang sebenarnya nggak ada yang berbeda kalau dalam hal manajemen tool dengan development dengan non blockchain, sebenarnya semua sama. Jadi apa yang kita biasa pakai di non blockchain itu di blockchain itu sama. Jadi memang hanya mungkin konsep ya. Jadi sebenarnya blockchain itu seperti saya bilang, dia merubahnya bukan merubah dalam hal front end itu enggak. Jadi dia tidak merubah itu, dia cuma merubah konsep. Jadi konsep yang dulunya seperti ini jadi seperti ini gitu loh. Jadi dia merubah benar-benar konsep. Jadi ketika konsep itu kita yakini bahwa konsep itu harus berubah, ya itu berubah. Seperti itu. Ya. Oke. Wow, fundamental concept ya. Ya, fundamental konsep yang dirubah. Karena kan blockchain merubah database. Kalau kita biasanya di sini ya, kalau kita mendevelop aplikasi non blockchain itu kan mesti di-define database-nya ini, seperti ini. Kalau di blockchain enggak. Jadi karena memang kita tidak menggunakan database MySQL gitu. Jadi kita benar-benar menggunakan blockchain itu yaitu database yang benar-benar kita publish secara publik ataupun private. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi benar-benar merubah fundamental. Tapi secara front end ya kurang lebih dia mirip-mirip. Jadi kalau biasanya kamu pakai kalau di developernya biasa pakai Node.js, ya di blockchain juga sama pakai Node.js. Ya, yang beda cuma fundamental dari database-nya itu. Jadi konsepnya yang harus diganti. Tapi kalau cara front end itu semua sama. Ya. Ada nggak sih Kak tips yang bisa Kakak kasih untuk orang-orang yang mau belajar mengenai infrastruktur blockchain? Ya. Jadi kalau belajar infrastruktur blockchain memang mesti mempelajari blockchain yang ada sebelumnya ya. Jadi kita bisa forking kayak Bitcoin, lalu Ethereum itu ataupun Hexanium itu bisa dipelajarin ya. Jadi kita contohnya pertama kali mungkin menginstal nodes. Jadi yang pertama kali biasanya ya orang-orang tuh mempelajari karena kan biasanya orang kalau mau belajar tuh pasti ada istilahnya
motivasi. Ya, jadi kalau kita belajarnya, kalau cara menurut saya sih belajar untuk menjadi miner pertama kali kalau mau mempelajari infrastruktur blockchain. Ya, dengan menjadi miner itu sebenarnya kita juga bisa mendapatkan sesuatu, kayak mendapatkan reward. Nah, dari situ biasanya orang tuh lebih termotivasi. Karena kalau misalkan dia tuh belajar sesuatu tuh nggak ada rewardnya, biasanya orang tuh belajar paling sama 1-2 hari, oh ternyata gini tuh, udahlah, gue males gitu. Tapi kalau biasanya kalau belajar menjadi miner, itu biasanya akan masuk lebih dalam. Yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman saya yang dulu mau masuk ke blockchain itu biasanya dia masuk lebih dalam ketika dia sudah mulai menjadi miner. Oh ternyata bisa dapat koin nih, koinnya bisa dijual. Kemarin saya dapatnya gratis, hari ini kok bisa jadi 1 juta. Nah itu orang keterusan. Tapi kalau misalkan dia belajarnya hanya infrastruktur aja, itu tidak mengarah ke miner, biasanya itu kadang motivasinya itu cepat hilang. Ya, karena kan seperti tadi saya bilang kan, industri di tech industri itu banyak sekali pilihan. Kenapa sih saya harus masuk blockchain? Nggak ada duitnya nih di sini. Nah, padahal sebenarnya blockchain tuh sebenarnya ketika kamu jadi miner ya you got reward gitu. Dan reward itu sudah berupa money gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Bila mau mempelajari blockchain, saran saya belajar dari menjadi menginstal nodes terlebih dahulu dan menjadi miner. Banyak sekali ya pointer-pointernya hari ini. Ya. Kak, mau nanya nih, ada nggak sih dampak buruk gitu? Atau mungkin, berarti kan semua ada balance ya, negatif dan positif gitu. Atau mungkin apa sih perubahan besar yang harus kita antisipasi nih dari sekarang? Ya, jadi sebenarnya memang dampaknya kan, dampak dari perubahan ini kan yang pasti seperti saya bilang ya, ini revolusi sekarang ini masih kayak dalam hal yang berbau dengan finansial di blockchain. Jadi ini pasti dalam beberapa waktu ke depan ini akan menimbulkan beberapa gesekan ya, maksudnya. Karena kan memang yang dulunya ini tidak bisa terelakkan sebenarnya. Mirip seperti zaman dulu perusahaan perusahaan taksi tiba-tiba ada ojek online. Ya kan yang dirubah sama ojek online itu sebenarnya fundamental yang dirubah itu yang dulunya orang tuh pakai taksi, tiba-tiba orang punya mobil sendiri bisa jadi taksi sendiri. Nah sama blockchain itu juga merevolusi hal seperti itu. Jadi saat ini juga itu pelan-pelan itu nanti ketika dia semakin besar itu akan banyak terjadi gesekan. Sampai saat ini juga seperti kemarin kalau kita perhatikan ya, kemarin itu banyak sekali khususnya di bursa saham. Ya, jadi dia karena kan blockchain itu kan pertama kali dia kan orang tertarik dari Bitcoin ya, orang tertarik. Jadi orang tertarik dari Bitcoin, dia trading kripto, ternyata trading kripto enak. Dan itu ternyata ada gesekan di bursa saham. Ya bursa saham itu yang tadinya orang-orang retail itu tadinya ramai, tiba-tiba mereka mencoba masuk ke kripto dan ternyata lebih mengasihkan, dan bursa saham itu usernya jadi menurun. Nah ini sebenarnya gesekan juga sebenarnya. Jadi memang revolusi dari blockchain ini sebenarnya banyak sekali bisa menimbulkan sedikit perubahan ya. Jadi sebenarnya memang banyak hal. Ini salah satunya. Jadi memang revolusi yang dibawa oleh blockchain adalah revolusi yang bersifat fundamental banget. Jadi itu bisa berubah banyak hal. Jadi ini kalau menurut saya secara pribadi ya. Ini akan banyak, kita tidak tahu akan terjadi apa, cuman itu akan terjadi banyak sekali perubahan di masa mendatang ya. Nah kakak kan ada banyak sekali nih klien, kemudian bekerja sama dengan banyak orang yang mau bekerja dengan blockchain. Apa sih Kak kendala-kendala atau tantangan mungkin yang ditemui selama kakak ada di bidang ini? Dan bisa mungkin Kak dikasih pointer, bocoran-bocoran mengenai cara mengatasi berbagai tantangan tersebut. Ya, yang paling sering aja gitu. Ya, tantangan kita sebenarnya sampai saat ini ya, itu memang tantangan kita ada di hal yang berbau dengan edukasi ya. Karena memang juga blockchain saat ini sampai sekarang ya kita masih berjuang untuk membawa blockchain ini sebagai sebuah kurikulum. Jadi memang nggak ada sampai saat ini di kampus pun itu jarang banget yang bahas blockchain itu apa. Jadi talent yang ada tuh yang datang dari kampus itu mereka benar-benar nggak tahu gitu loh teknologi ini seperti ini. Beda dengan teknologi yang lain kayak AI, big data itu
itu secara talent tuh sudah siap. Tapi kalau di blockchain tuh secara talent tuh bener-bener nggak ada gitu. Dan memang jadi memang tantangannya seperti itu. Jadi tantangannya ada di talent. Jadi tapi bagi Anda yang memang tertarik masuk ke industri blockchain, berarti ini adalah sebuah kesempatan buat Anda. Karena memang saat ini memang belum banyak nih talent-talentnya. Jadi ketika Anda masuk saat ini, ya mungkin kita belum tahu ya kedepannya apakah blockchain ini bisa sangat besar, ya itu jika sudah sampai terjadi seperti itu, ya mungkin lebih mudah. Memang tantangannya sekarang ada di talent. Ya, menjelaskannya kan tidak mudah. Ya, menjelaskannya. Ini aja kita udah panjang lebar ya. Iya, panjang lebar. Itu perlu sejam, 1 jam 2 jam. Saya aja dulu bikin blockchainnya 3 jam dijelasin blockchain pertama kali. Ya. Wow. Dan ini kakak ngejelasinnya masih pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia seperti saya gitu. Bukan yang technical banget gitu. Wow. Ya. Nah Kak, apa sih harapan kakak untuk blockchain dan cryptocurrency di depannya, terutama di Indonesia? Ya, jadi kalau harapan kita sih memang industri ini bisa semakin diterima ya kepada masyarakat ya. Jadi tidak hanya kripto aja, karena kalau kripto kan memang sudah diterima ya di masyarakat, karena kripto juga sudah diakui oleh Bapeti ya sebagai aset digital, dan itu memang sudah diakui. Tapi kalau blockchain sendiri memang harapan kita ini teknologi ini bisa semakin banyak digunakan ya. Jadi selain kripto aja. Jadi harapannya kita oleh dari itu kita terus mengedukasi jadi supaya demand ini bisa tercipta. Kalau saat ini kan memang tidak banyak orang mengerti teknologi blockchain itu apa. Jadi demand-nya belum ada ya. Jadi dengan adanya harapan kita, dengan kita sering melakukan edukasi dan dengan terus berkembangnya industri kripto ya, itu akan membawa blockchain ini menjadi lebih besar. Karena tidak memungkiri bahwa gerbang masuk ke blockchain itu selalu dari cryptocurrency. Ya, penjelasan Bitcoin itu apa, itu biasanya orang tuh sudah mengerti. Ya, jadi tidak perlu dijelasin panjang lebar seperti saya tuh. Kalau jelasinnya kayak misalkan seperti tadi tuh, blockchain adalah teknologi database bla 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 itu panjang, orang tuh aduh ini apa sih gitu. Tapi kalau kita jelasnya dari Bitcoin, oh ya ini saya tahu nih Bitcoin cara kerjanya seperti ini, peer to peer, ada miner, nah itu seperti itu. Jadi sama gitu kan ya harapannya seperti itu ya. Oke, baik. Kakak mungkin ada closing statement atau apapun yang mau disampaikan mengenai blockchain dan perkembangan di Indonesia, riset teknologi, atau mungkin motivasi juga boleh buat teman-teman Tech4ID. Ya, saya sih selalu ada beberapa quotes ya yang saya pegang gitu loh sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sih blockchain itu punya kemampuan untuk merubah dunia ya dengan sifatnya yang tidak bisa dirubah. Gitu. Jadi sebenarnya sifat blockchain itu satu, tidak bisa dirubah. Tapi karena sifatnya yang tidak bisa berubah itu, dia bisa merubah dunia. Ya, karena kan yang lain kan bisa dirubah seenaknya nih. Ya, jadi kayak misalnya website apa gitu, yang punya admin ya udahlah saya klik aja nanti semua ganti. Database-nya saya delete, semuanya hilang. Nah, kalau blockchain tidak bisa. Once kita ada di situ, itu immutable. Jadi semuanya ada di situ. Nah, ini yang membuat sifat luar biasa dari blockchain, yaitu tidak bisa dirubah. Karena sifat yang dia tidak bisa dirubah ini, dia bisa merubah everything. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu menurut saya tuh blockchain itu dia merubah hal-hal yang berbau dengan hal-hal yang bersifat fundamental. Ya, jadi ada 5 hal yang dirubah dari blockchain yang bersifat fundamental. Yaitu yang pertama uang, money, yang kedua database, ya, yang ketiga identity. Yang keempat itu organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah trust. Jadi itu 5 hal yang dirubah oleh blockchain secara fundamental. Jadi kalau kita benar-benar sudah percaya dengan 5 hal itu bisa dirubah oleh blockchain, itu nanti bisa masuk ke banyak hal. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dani Baskara. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini dan juga mencurahkan semua pengetahuan, pengalaman, everything. We learned a lot from today about blockchain, dan terutama blockchain dan perkembangan di Indonesia. Terima kasih juga untuk teman-teman Tech4ID yang sudah tune in. Dan terima kasih sekali lagi Kak Deni Baskara, founder dari Pexanium. Dan teman-teman Tech4ID, kita akan ketemu lagi. Tech4ID, Technology for Indonesia, Technology for Everyone. Saya Chandra Intan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Tech for ID, teknologi untuk Indonesia, teknologi untuk semua.